Ya, kembali di Lunch Talk mengenai belum bisa dibilang fenomena karena baru ada 2 kejadian. Ya, jual rumah dapat pemiliknya. Ini kan sudah dikatakan oleh Pak Musni tadi dari perspektif sosiologi, jangan terlalu panik karena ini bukan berarti ada pergeseran nilai. Karena toh yang memasang iklan ini masih punya niat baik untuk bibit bebet bobot dan menyaring molimo kalau kata orang Jawa ya. Tapi kok saya masih tetap sanksi ya Pak dengan kemampuan pribadi seorang individu anggota masyarakat sipil dalam betul-betul melakukan background check terhadap seseorang. Mungkin saya seseorang yang skeptis ya, saya tetap akan membayangkan dari iklan ini akan lebih banyak buruk daripada baik. Dari sisi profiling jumlah orang yang menunjukkan minat gitu ya Pak ya. Nah, saya kira ini konsekuensi logis dari suatu upaya ya. Karena jodoh itu kan harus diupayakan, harus diperjuangkan ya. Termasuk juga menjual rumah harus diupayakan ya. Karena tidak mudah juga menjualnya sendiri. Jadi ini sebenarnya cara untuk menjual sesuatu itu dengan mengaitkan pada yang bersangkutan sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi masyarakat kita sekarang ini, memang kita tidak mungkin tidak menggunakan media sosial itu kalau kita ingin berhasil, termasuk menjual rumah, termasuk untuk mendapatkan jodoh. Coba bayangkan dari pagi, Mbak Amanda, dari pagi sampai malam, nggak ada hubungan lagi dengan siapa-siapa. Kalau dulu itu perempuan-perempuan lama orang tuanya nyariin, sekarang perempuan nggak mau. Itu masalahnya lain lagi ya. Tapi sekarang ini dia harus aktif. Bagaimana menjual diri? Terpaksa dia menggunakan. Dan sebenarnya bukan Mbak Wina saja, bukan Mbak Indira. Pada umumnya masyarakat kita itu para intelektual, termasuk saya harus menampilkan pada orang di dalam rangka pertarungan. Sebab ini intinya hidup ini pertarungan, Mbak. Jadi kalau pertarungan itu artinya apa? Dia harus memenangkan pertarungan. Bagaimana mendapatkan benefit, bagaimana mendapatkan profit dari apa yang dia lakukan itu. Oh, dia lihat ini dengan menggunakan media sosial, jual rumah sekalian dapat pada saya. Tapi saya yakin motif utamanya tadi itu seperti yang disebutkan adalah menjual rumahnya karena dia butuh uang. Tetapi juga sebagai perempuan single parent yang sudah lama nggak mendapatkan suami, saya kira wajar saja kalau ingin mendapatkan suami yang baik-baik itu sendiri. Tapi memang berbahaya kalau tidak check and recheck dan tidak hati-hati. Sebab dari sekian banyak orang baik, lebih banyak lagi orang yang nggak baik, Pak. Yang ingin memperdaya perempuan-perempuan cantik seperti yang kita saksikan tadi. Baik, sebelum saya ke Mbak Riza, ini ada penelpon lagi dari Bekasi, namanya Bapak Firman. Selamat siang, Pak Firman. Pak Firman, selamat siang. Iya, halo. Ya, silakan tanggapan atau komentarnya Pak, bagaimana nih mengenai isu? Iya, saya pikir itu cuma strategi marketing ya kalau jual rumah dapat istri gitu. Lagi pula kayaknya nggak mungkin aja kalau nggak itu embel-embel itu dipasang di iklan supaya ngedapet pembeli itu gampang. Pembeli itu semakin tertarik untuk beli rumahnya itu. Tapi di lain sisi saya ngelihat kok kalau memang itu benar, kenapa wanita sekarang tuh dalam tanda kutip tuh jadi murahan seperti itu gitu. Jual rumah aja, nggak perlu sekaligus nyari suami gitu. Itu aja, Mas. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Mungkin jawabannya ya demi marketing itu mungkin tadi ya, bukan berarti dia jelek atau negatif begitu ya, itu terserah masyarakat. Bahwa memang ini marketing hook untuk kemudian orang jadi melirik rumah tersebut sudah dikonfirmasi juga oleh Mbak Indira menjadi prioritas utama dari pemasangan iklan ini. Yang saya ingin tanyakan ke Mbak Riza dari penjelasan Pak Musni tadi, apakah betul sudah ada pergeseran attitude wanita dulu versus wanita modern dalam cara mereka melihat mencari jodoh harus lebih proaktif gitu ya? Kalau dulu wanita itu menunggu, dihampiri, yang menerima, malah dicarikan sama orang tua kalau udah di usia-usia rawan gitu ya. Tapi zaman sekarang mana mau gitu ya, anak perempuan kalau belum punya jodoh terus dijodohin dan sebagainya. Sehingga inilah yang kemudian pemikiran-pemikiran yang mendorong perilaku proaktif seperti Ibu Indira sampai memasang iklan. Kalau saya mengamatinya perilaku kolektif wanita-wanita di perkotaan gitu ya. Ya maksudnya masa kini memang jelas bahwa mereka lebih ekstrovert, lebih apresiatif terhadap, lebih terbuka, lebih ekspresif gitu. Jadi lebih berani sih gitu. Tapi
kalau menyambung soal tadi bicara mengenai marketing, itu sebetulnya yang harus diwaspadai atau harus menjadi pertimbangan adalah itu sebetulnya berbenturan dengan yang namanya citra diri. Citra diri adalah bagaimana orang lain memandang diri kita. Jadi ini mungkin pesan buat wanita-wanita di luar sana gitu, termasuk mungkin yang sudah menjual rumah plus pemiliknya, tolong pertimbangkan citra diri. Diri yang menjual, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kita mengenai perspektif cara pandang si penjual, tetapi tolong pertimbangkan juga persepsi loh gitu. Maksudnya citra diri. Jadi bagaimana orang memandang diri kita. Oh, saya nggak masalah, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi karena yang menjadi betul. Karena itu juga mohon maaf gitu ya. Ya Bapak sudah menyampaikan bahwa kita ini hidup di negara yang Indonesia yang masih ketimuran. Citra diri harus dipertimbangkan. Jadi tidak sekedar marketing yang seperti barang gitu, nggak juga sih. Saya nggak setuju. Tapi kalau menurut Anda, Mbak Riza, kalau ditinjau dari ilmu psikologi, bisa tidak sih seseorang bisa melakukan check and balance sedalam itu untuk menilai karakter itu cocok dengan dirinya gitu? Ini kan seperti apa? Karena kan dengan embel-embel kalau cocok ini dari mana taunya? Ini kan kalau dia jual rumah, tapi kan perlu proses yang lama juga untuk mengetahui karakter seseorang. Meski katakan kalau udah lolos check and balance, ternyata dia baik gitu ya, katakan tidak punya istri sebelumnya atau segala macam, tapi kemudian bisakah waktu sesempit itu menilai karakter seseorang cocok dengan dirinya? Untuk perkawinan loh. Untuk pernikahan. Kalau bicara singkatnya jelas mungkin rasanya agak sulit itu satu, tapi yang sebetulnya key point-nya tidak di situ. Key point-nya adalah bahwa kita ini, tadi saya sudah bilang, sudah sampaikan bahwa kita ini mengekspos jati diri kita, kita mengekspos keberadaan diri kita, performance kita yang memicu orang entah yang baik atau yang tidak baik untuk merespon adanya penawaran ini kan gitu. Jadi kalau misalnya apakah bisa dicek secara mendalam, bisa saja. Tetapi masalahnya motif negatif orang kan tidak muncul saat ini, bisa nanti-nanti kan. Gitu, itu masalahnya. Kalau kita lakukan pendekatan dengan cara yang positif, misalnya dikenalkan oleh teman, dikenalkan di tempat kerja, dalam lingkungan kerja, dalam lingkungan saudaranya saudara dan sebagainya, itu rasanya memperkecil saja sih kemungkinan untuk terjadinya tindakan negatif. Hanya memperkecil, bukan berarti tidak negatif juga atau bahkan pasti baik, enggak juga. Tetapi dengan menjadi terbuka, kemungkinan kan menjadi lebih banyak. Dan gitu proses penjajakan itu bisa lebih normal. Jadi sebenarnya key point-nya adalah ini memperluas kemungkinan saja gitu. Kalau strategi marketing kan bisa saja sebenarnya Mbak Indira memanggil orang membeli, tapi kemudian dia bilang terakhir-terakhir enggak, saya udah dapat calon suami begitu. Jadi ditolak, itu cuma demi untuk ya itu lain soal, tapi itu nggak komitmen lah. Nggak komitmen lah, nggak kayak gitu sih. Tapi nyatanya dari iklan seperti begitu, kemudian kan di blow up oleh media, kemudian akhirnya banyak yang berminat. Kalau dia tidak melakukan strategi ini, nggak akan ada yang membelinya, Pak. Itu Sleman di Jogja itu orang nggak mau pergi ke situ, apalagi tadi yang dari dari Malang tadi. Jadi ini sesungguhnya menurut saya kita mesti positive thinking, melihat bahwa dia single parent dan itu sesungguhnya dia melakukan hal itu lebih banyak bagaimana dia perlu uang, ada anak-anak dia dan lain sebagainya. Itu cara saja untuk jangan kita menilai itu negatif kalau menurut saya. Nah itu poin pentingnya juga ya, kita nggak bisa langsung harus menjudge dari wanita tersebut begitu ya. Baik, kita sudah ada satu penelpon terakhir untuk dialog kita siang hari ini. Kita akan langsung sapa Bapak Kasdut dari Tanjung Priuk. Silakan Bapak, Anda sudah tersambung dengan studio kami. Selamat siang Pak Kasdut. Ya, selamat siang Bu. Baik, silakan Pak. Saya ingin ikut komentar nih mengenai beli rumah dapat saya nih. Kalau saya lihat memang dari sisi marketing sih nggak ada salahnya ya. Karena ada embel-embel atau daya tarik dapat yang pemilik gitu. Cuman kalau saya melihat perempuan sekarang ini memang sudah berbeda dengan zaman dulu ya. Mungkin karena emansipasi. Satu contoh, banyak hal di entertainment yang mengatakan istilahnya dalam kejelekannya pun dia buka gitu. Jadi sudah nggak malu lagi gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya itu nggak diungkapkan di media massa atau bahkan mungkin tidak diungkapkan di tetangga pun sekarang udah kayaknya biasa aja gitu. Diungkapkan nggak ada malunya gitu. Baik, terima kasih Bapak Kasdut atas komentarnya.
Ya, saya akan langsung tanyakan nih ke Pak Musni, benar nggak Pak, ini sebenarnya efek multiplier dari media yang juga sudah sangat mengekspos kehidupan pribadi, opini dengan cara-cara yang mungkin nggak selalu positif, yang bisa memicu perilaku seperti ini? Saya kira betul, media ini sangat mempengaruhi kita, gitu, mempengaruhi semua lapisan masyarakat sendiri. Tapi juga kita mesti ada edukasi, ada pencerahan, penyadaran, pemberdayaan masyarakat kita, terutama dari lapisan masyarakat bawah. Hal-hal yang kira-kira bertentangan dengan nilai-nilai lama kita, nilai-nilai yang masih diamalkan di kalangan keluarga, itu kita harus pegang teguh. Misalnya cara mendapatkan jodoh. Walaupun jodoh itu penting, tapi itu 5 hal tadi yang saya sebutkan tadi itu jangan sampai memilih sembarangan orang karena dia pencuri, peminum, narkobanya sendiri dan lain sebagainya. Itu mesti hati-hati gitu. Jadi ini cara kita untuk menyelamatkan rakyat kita. Di tengah perubahan karena media sosial itu mempengaruhi cara mindset kita, banyak yang perilaku dan punya sebagainya. interpretatif berbeda-beda begitu ya. Betul. Terakhir ke Mbak Uriza, mungkin Anda punya saran bagi Mbak Indira maupun ibu-ibu Wati gitu. Ibu-ibu yang lainnya juga mungkin punya persoalan yang sama gitu, mungkin Anda punya yang saran sudah apa menjanda ini? dan ada kebutuhan untuk menjual rumah juga mungkin betul. ya. Nah, ini bagaimana menurut Anda? Singkat saja. Singkat saja, tetap semangat apapun tujuannya, karena kita yakin sih niatnya baik ya gitu. Kembali ke perspektif atau cara pandang masing-masing ibu dan mbak, itu satu. Yang kedua adalah mohon dipikirkan juga citra diri mbak-mbak cantik ini yang sudah punya rumah dan akan dijual ini, karena tadi juga kita lihat beberapa masyarakat juga menilai dan ternyata mohon maaf penilaiannya juga negatif gitu ya. Dan sayangi citra diri mbak-mbak yang sudah cantik, sudah baik hati gitu ya, untuk punya niat baik, punya niat yang mulia untuk menyambung silaturahmi, memiliki suami, bahwa ini juga patut dipertimbangkan. Jadi mungkin bisa menggunakan cara-cara yang lebih sesuai dengan tuntutan atau tuntutan masyarakat gitu ya, masyarakat kita. Jangan terkesan instan gitu, karena apapun yang instan itu sebetulnya tidak pas dan tidak baik. Jadi lakukan prioritas. Kalau saran saya lebih baik jual rumahnya dulu Bu. Mudah-mudahan baru cari jodoh, baik. Mudah-mudahan nanti yang beli single atau mungkin juga yang high qualified, saya doakan ya Bu. Kalau jodoh nggak kemana ya. Iya, kalau jodoh nggak kemana, itu benar. Baik, terima kasih Bu Riza juga Pak Musni. Kita sudah membahas tentang beli rumah dapat pemilik siang hari ini ya. Baik, pemirsa, dengan demikian kami tutup dialog Lunch Talk siang hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Saya Amanda Cininta, terima kasih. Sampai jumpa.